Setiap kali Ramadan datang, ada rasa harap yang sulit dijelaskan. Kita menyambutnya dengan doa, dengan niat yang diperbarui, dengan janji-janji kecil dalam hati untuk menjadi lebih baik dari tahun lalu. Lalu, hari pertama berlalu. Tarawih pertama terasa khusyuk, sahur pertama masih penuh semangat. Namun entah sejak kapan di tengah perjalanan itu, kita mulai berkata, kok sudah segini saja? Belum rasanya memperbaiki bacaan Al-Quran, tahu-tahu sudah masuk 10 malam terakhir. Belum rasanya memaksimalkan doa, tiba-tiba gema takbir terdengar di ujung bulan. Ramadan tidak pernah berubah jumlah harinya, tidak pernah bertambah cepat putaran bulannya. Tapi hampir setiap orang merasakan hal yang sama, seolah-olah bulan itu semakin singkat dari tahun ke tahun. Apakah ini hanya perasaan yang lahir karena kesibukan? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi dalam diri kita? Mungkin pertanyaannya bukan sekedar tentang waktu yang terasa cepat. Mungkin ini tentang bagaimana kita menjalaninya. Tentang seberapa sadar kita berada di dalam setiap detik yang Allah berikan. Karena bisa jadi yang berlalu bukan hanya Ramadan, tetapi juga kesempatan yang tidak akan kembali lagi dengan bentuk yang sama. Dan disitulah kita perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk memahami. Mengapa Ramadan terasa semakin cepat setiap tahun? Apa yang sebenarnya sedang Allah tunjukkan melalui perasaan itu? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ayat itu turun lebih dari 14 abad yang lalu. Ramadan yang disebut di dalamnya adalah Ramadan yang sama dengan yang kita jalani hari ini. Bulan yang sama, dengan kemuliaan yang sama. Tidak ada yang berkurang dari keberkahannya. Tidak ada yang berubah dari nilainya di sisi Allah. Lalu mengapa ia terasa semakin singkat? Karena yang berubah bukanlah Ramadan. Yang berubah adalah cara kita hadir di dalamnya. Dulu mungkin kita menjalani Ramadan dengan ruang yang lebih lapang. Ada waktu untuk duduk lebih lama setelah sholat. Ada ketenangan untuk membaca Al-Quran tanpa tergesa. Ada perasaan menunggu waktu berbuka sebagai momen kebersamaan yang utuh. Sekarang banyak dari kita menjalani Ramadan di sela-sela notifikasi, pekerjaan yang menumpuk, pikiran yang terus bergerak ke sana kemari. Tubuh berpuasa, tetapi pikiran tidak pernah benar-benar diam. Kita ada di masjid, tetapi sebagian perhatian tertinggal di tempat lain. Kita membaca Al-Quran tetapi hati belum sepenuhnya menyimak. Ketika hati tidak sepenuhnya hadir, waktu terasa lebih cepat. Hari-hari berlalu tanpa jejak yang dalam. Ia lewat seperti halaman yang dibalik terlalu cepat sebelum sempat dipahami isinya. Ramadan sebenarnya memberi kita ritme yang berbeda. Ia memperlambat makan, memperlambat tidur, memperbanyak jeda untuk merenung. Namun jika kita tetap membawa ritme dunia yang serba cepat ke dalamnya, maka bulan itu pun terasa ikut melaju. Bisa jadi Ramadan tidak pernah semakin singkat. Kitalah yang semakin sulit untuk benar-benar berhenti dan tinggal di dalam satu hari dengan utuh. Dan ketika kehadiran berkurang, kenangan pun menipis. Sesuatu yang tidak dihayati dengan dalam selalu terasa cepat berlalu. Ada satu hal yang sering disadari banyak orang seiring bertambahnya usia. Waktu terasa berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Hari-hari berlalu tanpa terasa. Minggu berganti minggu, dan tiba-tiba 1 tahun telah terlewati. Ramadan pun berada di dalam alur waktu itu. Dulu ketika kita masih kecil atau masih memiliki ruang hidup yang lebih sederhana, 1 bulan terasa sangat panjang. Setiap hari memiliki ritmenya sendiri, menunggu waktu berbuka terasa lama. Malam-malam Ramadan terasa penuh dan berkesan. Namun ketika hidup mulai dipenuhi berbagai tanggung jawab, perhatian kita terbagi ke banyak hal. Pikiran terus bergerak dari satu urusan ke urusan lain. Kita menjalani hari, tetapi jarang benar-benar berhenti untuk merasakan setiap bagiannya. Disinilah waktu mulai terasa menyempit, padahal Allah telah mengingatkan manusia tentang nilai waktu dengan sangat jelas.
Dalam surah Al-Ashr Allah berfirman, "Demi masa, sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian." Quran Surah Al-Ashr ayat ke-1 dan 2. Ayat ini tidak berbicara tentang waktu yang berkurang jumlahnya. Yang diingatkan adalah kerugian manusia dalam memperlakukannya. Ketika waktu tidak diisi dengan kesadaran dan tujuan yang jelas, ia terasa seperti sesuatu yang meluncur begitu saja. Hari demi hari berlalu tanpa meninggalkan kesan yang kuat dalam hati. Ramadan sebenarnya datang membawa kesempatan untuk memulihkan hubungan kita dengan waktu. Ia menghadirkan momen-momen yang sengaja diperlambat, sahur di waktu sunyi, salat yang lebih panjang di malam hari, dan bacaan Al-Quran yang mengajak hati untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Namun jika kita tetap menjalani bulan itu dengan ritme yang sama seperti bulan-bulan lainnya, maka Ramadan pun akan terasa lewat begitu saja. Bukan karena ia terlalu cepat, tetapi karena kita tidak sempat benar-benar tinggal di dalamnya. Ada satu lapisan yang lebih dalam dari sekadar perasaan waktu yang melaju. Setiap Ramadan yang berlalu sebenarnya membawa satu pesan yang sangat personal. Usia kita pun ikut berlalu bersamanya. Satu Ramadan pergi berarti satu tahun kehidupan telah berkurang. Satu kesempatan ampunan telah ditutup. Satu musim doa telah selesai. Kita sering berbicara tentang Ramadan tahun depan, seolah-olah ia sudah pasti milik kita. Padahal tidak ada satupun jaminan bahwa kita akan kembali bertemu dengannya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, "Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati." Ayat ini tidak menyebut kapan, tidak memberi rincian waktu. Ia hanya menegaskan kepastian. Dan di antara kepastian itu, Ramadan menjadi semacam penanda perjalanan hidup kita. Mungkin Ramadan terasa semakin cepat karena hati kita mulai menyadari bahwa waktu memang tidak pernah diam. Ia tidak menunggu kesiapan kita. Ia tidak memberi jeda hanya karena kita merasa belum maksimal. Ada orang-orang yang tahun lalu masih berbuka puasa bersama keluarganya. Tahun ini kursi mereka kosong. Ada yang tahun lalu masih mengisi masjid dengan suaranya. Tahun ini namanya tinggal disebut dalam doa. Kesadaran seperti ini bukan untuk membuat kita takut secara berlebihan, tetapi untuk membuat kita jujur pada diri sendiri. Jika Ramadan terasa singkat, mungkin itu cara Allah mengingatkan bahwa kesempatan juga singkat. Maka pertanyaannya bukan lagi, mengapa Ramadan cepat berlalu? Melainkan, apa yang sudah kita lakukan sebelum ia pergi? Karena boleh jadi, bukan Ramadan yang semakin cepat, tetapi perjalanan kita menuju akhir yang memang semakin dekat. Ramadan tidak pernah benar-benar menjadi lebih singkat. Ia tetap datang dengan jumlah hari yang sama, dengan malam-malam yang sama panjangnya, dengan kesempatan yang sama luasnya. Tetapi cara kita memandang dan menjalaninya yang menentukan bagaimana ia terasa di hati. Jika ia berlalu seperti kilatan cahaya, mungkin itu tanda bahwa kita belum sepenuhnya hadir. Jika ia terasa begitu cepat, mungkin itu isyarat agar kita tidak menundanya lagi, tidak menunda taubat, tidak menunda memperbaiki salat, tidak menunda memperbaiki hubungan dengan Al-Quran. Ramadan selalu memberi ruang untuk memulai ulang. Ia tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kesungguhan. Bahkan satu malam yang dijalani dengan hati yang jujur bisa lebih berarti daripada banyak hari yang dilewati tanpa kesadaran. Masih ada waktu. Selama nafas masih berhembus, selama mata masih terbuka untuk melihat terbit dan tenggelamnya matahari, pintu itu belum tertutup. Jangan biarkan Ramadan hanya menjadi kenangan yang setiap tahun kita sesali karena merasa kurang maksimal. Semoga Allah memberi kita hati yang lebih hadir, waktu yang lebih berkah, dan kesempatan untuk bertemu kembali dengan Ramadan dalam keadaan yang lebih baik dari hari ini.